Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemenak Kabupaten Blitar, selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan KPRI Al-Ukhuwah Kemenak Kabupaten Blitar. Episode kali ini bersama saya Nuria Masruhah dan tema kita kali ini akan membahas tentang layanan prima di KUA untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan berkah. Sudah hadir bersama saya Kepala KUA Kecamatan Kademangan sekaligus PLT Kepala KUA Kecamatan Bakung, yaitu Bapak Nuril Alamin MAG. Selain menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kademangan dan PLT KUA Kecamatan Bakung, beliau juga sebagai fasilitator pelayanan bimbingan keluarga sakinah dan juga fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau catin, dan juga beliau sebagai fasilitator bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS dan fasilitator bimbingan remaja usia nikah atau BRUN, dan juga mediator sekaligus motivator dan konsultan keluarga. Baiklah para pemirsa, Sobat Kemenak dimanapun Anda berada, langsung kita sapa narasumber kita, yaitu Bapak Nuril Alamin MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukranillah. Sehat, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, iya. Baiklah Bapak, tadi sudah disebutkan di awal tentang terkait dengan tema kita hari ini adalah layanan prima di KUA. Ya. Menurut Bapak, apakah ada standar operasional tentang layanan prima di KUA? Apa konsep layanan prima di KUA sebenarnya? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nuria, juga teman-teman di Kementerian Agama, terutama para pendiri podcast di Kementerian Agama, ada bersama Al-Ukhuwah ini, dan juga saya menyapa teman-teman di lapangan di KUA. Selamat bertugas. Hari ini mungkin banyak kesibukan, tentunya disibukkan oleh kegiatan di KUA yang masih musim pengantin ini, Mbak Nuria. Jadi baik, temanya luar biasa. Pelayanan prima itu pelayanan yang wow, luar biasa. Saya cari di mana-mana, di undang-undang PMA, tidak ketemu yang namanya pelayanan prima. Dan memang pelayanan prima ini adalah pelayanan yang wajib diberikan oleh setiap KUA, karena ini sudah termasuk pelayanan yang benar-benar service excellent, yang tiap perusahaan memakai layanan prima itu. Dan konsep dari KUA, dari saya sendiri untuk melihat layanan prima itu kan menghapus ada statement di mindset para pemimpin ataupun petugas ataupun para bikin kebijakan zaman dahulu, bukan zaman sekarang, Mbaknya. Yeah. Jikalau masih dibuat sulit, kenapa dipermudah? Ini yang harus benar-benar dihilangkan dari mindset setiap di KUA. Kalau kita melihat buku yang terlaris ya, buku yang berjudul Nordstrom itu adalah perusahaan di bidang toko swalayan baju di Amerika terkenal. Itu bajunya, buku itu laris sekali. Yang sekarang yang terbaru itu Nordstrom Y, Service Excellent. Di situ diceritakan di buku itu, sebelum sebagai wacana dibuat sedunia ini tentang inspirasi buku itu, kalau kita baca buku tersebut, itu diceritakan bahwasanya ada seorang ayah membeli sebuah alat yang namanya dongkrak. Kemudian dongkrak itu dibawa pulang. Sampai di rumah ternyata dongkrak itu rusak. Ketika melihat dongkrak itu rusak, kemudian minta tolong kepada anaknya, tolong ini diserviskan. Tanpa basa-basi oleh anaknya, karena masih muda, dongkrak itu dibawa ke
toko ataupun perusahaan yang Nordstrom di bidang baju tadi. Iya. Oleh anaknya dibawa ke sana dan pelayan di toko Nordstrom tadi menyampaikan apa yang bisa saya bantu. Ternyata dia menyampaikan, kata ayah saya, dongkrak yang rusak ini mohon diperbaiki agar bisa dipakai. Oleh pelayan tersebut, kemudian maaf, tolong tunggu sebentar, saya mau perbaiki dongkrak tersebut. Tidak begitu lama, kemudian dongkrak tadi diberikan, ini dongkraknya sudah jadi. Kemudian dibawa pulang dongkrak itu, oleh ayahnya ditanya, loh kok sudah jadi, kamu servis di mana? Di toko Nordstrom, toko baju. Wow, luar biasa, kata ayahnya. Ini akhirnya membuat inspirasi seluruh jagat. Pelayan Prima adalah pelayan wow, luar biasa. Lalu bagaimana di Kementerian Agama, terutama di KUA kita? Ya, betul. Kalau kita melihat pelayanan Prima itu yang pertama, secara fisik, appearance, fisik. Bangunannya. Ya, ini bangunannya dulu ya. Iya. Jadi seorang sebelum mencari kebutuhannya, menginginkan harapan yang dilayani, pertama yang dilihat kebutuhan adalah lihat dulu kantornya. Orang masuk ke Kementerian Agama melihat kantor yang luar biasa, hijau, penuh dengan taman. Itu sudah terselesaikan di situ sebelum masuk minta dilayani. Tapi bagaimana di KUA? KUA saya dulu di KUA Tanan Kulon itu begitu ada warga minta dilayani, pertama yang dilihat adalah, ini saya mau parkir di mana ya mobil saya. Ini Mbak Nur ya, ini sehingga membuat PR untuk para perencana, terutama di Kementerian Agama, mudah-mudahan tahun depan KUA Tanan Kulon sudah bisa eksis. Wow, luar biasa kantornya. Sehingga sebelum ada catin atau warga yang minta dilayani, sudah puas sebelumnya. Itu. Kemudian apalagi ketika melayani tentang bidang misalkan bimbingan perkawinan. Kita mengumpulkan banyak teman-teman catin yang mau diadakan bimbingan, bingung. Diadakan di mana tempatnya? Wong ruangannya enggak ada. Boro-boro pelayanan Prima jauh dari Panggang, dari angan-angan. Nah, gitu ya. Untuk itu harapan mudah-mudahan nanti KUA Tanan Kulon, KUA Kademangan yang masih belum wow, itu secepatnya tahun depan mudah-mudahan ada semakin banyak program Menteri Agama. Ini belum standar layanannya, Pak. Nah, kalau tadi melihat kisah dari buku Nordstrom tadi, bangunannya megah. Ternyata yang dilayani adalah bukan warga yang membeli baju, tapi dongkrak yang dia minta, tapi dilayani. Alhamdulillah, meskipun bangunannya belum wow, di KUA Kabupaten Blitar, tapi isinya wow, banyak sekali. Penyuluh, ada penghulu, ada staf, rata-rata sekarang ini sudah ada 10 pegawai di dalam kantor tersebut. Meskipun bangunannya belum wow, tapi begitu masuk, wow. Zaman dulu, ingat saya masih 2 orang. Ada datang, saya ada tugas, staf saya ada tugas. Sampai 10 kali salam, belum ada yang jawab zaman dahulu. Karena zaman sekarang, personalnya. Iya, karena personalnya masih kurang. Zaman sekarang, tamunya belum salam, didahului oleh pegawainya KUA. Assalamualaikum, senyum, sapa, luar biasa. Ini barowo. Tapi, ada tapinya. Ketika senyum itu sudah wajar. Belum layanan Prima. Sapa itu sudah wajar, semestinya dilakukan. Ini masih belum layanan Prima, standar. Tapi yang wow, itu adalah senyuman dari empati. Ini yang baru benar-benar harus dilaksanakan oleh teman-teman di KUA. Begitu Mbak Nur ya. Apalagi kemudian masalah standar lagi. Jadi dari layanan Prima ini, dari layanan standar menjadi yang wow. Dari yang manual konvensional menjadi digital. Yang bahasa keseharian di Manten dari mawaddah menjadi warohmah. Kalau dalam kaidah fikih itu ada kaidah yang mengatakan tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Itu jadi setiap yang diberikan oleh
perusahaan ataupun kantor kepada yang membutuhkan customer itu yang terakhir adalah manutun bil maslahah, memberikan kebaikan, kepuasan sesuai yang dibutuhkan oleh warga. Alhamdulillah, mulai hari ini KUA berbenah diri, mulai fisiknya, mulai ujung Selorjo, wow, keren fisiknya. Sampai ujung barat, KUA Danawu, wow, keren fisiknya. Dan insya Allah dalamnya juga sudah wow, luar biasa. Pelayanan prima, Mbak Nur ya. Itu. Jadi itu konsep bahwasanya pelayanan prima itu adalah wow. Wow. Sehingga nanti diharapkan benar-benar apa yang dibutuhkan masyarakat terjawab di KUA, kebutuhannya selesai. Begitu, Pak Nur ya. Terus terkait dengan tadi Pak, yang dari manual menuju yang digital tadi, gitu. Ya. Saya dengar di KUA Panjenengan itu sudah membuat website terkait administrasi kantor. Iya. Mungkin boleh disebutkan Bapak terkait itu? Ya, baik. Emang betul. Ini harapan saya. Ini juga diikuti oleh para teman-teman sahabat ada di KUA, bahwasanya kita ngikuti zaman. Sirim dengan perkembangan zaman, maka ayo kita bersama-sama dengan pelayanan prima, yakni berupa digital. Begitu tamu masuk, maka wajib yang di linear di depan itu sudah menyapa dan juga sudah monggo buku tamu digital bisa diisi. Kalau di Blitar itu yang sudah revitalisasi tanpa pakai HP, sudah ada alat seperti di Garum, di Kanigoro, sudah ada alat yang luar biasa itu, kayak semacam TV itu, besar itu untuk mengisi buku tamunya. Kalau di Kademangan, Serangkulon, Bakong itu masih digital tapi pakai HP masing-masing. Karena maaf, ini kembali lagi kepada efisiensi anggaran. Sehingga setiap warga yang masuk sudah mengisi buku tamu, dan buku tamu digital bisa dilihat, diakses oleh semua pegawai. Dan buku tamunya juga nanti sebagai arsip untuk SKP para pegawai. Begitu juga begitu mengisi buku tamu, apa yang dibutuhkan oleh warga, oleh customer itu, tinggal klik butuh mana, misalkan nikah, misalkan butuh nikah, tinggal ketik nikah, akan terjawab dalam HP-nya tentang syarat-syarat nikah dan seterusnya. Begitu, Pak. Baiklah Bapak, untuk selanjutnya terkait dengan layanan standar yang ada di KUA, dan kriteria untuk standar itu seperti apa? Baik, Pak Nur ya. Jadi setelah kita memahami kesepakatan dan juga konsep tentang apa itu pelayanan prima, dan juga saya benar-benar berharap itu nanti dipraktekkan di setiap KUA yang ada di Kabupaten Blitar. Dan jadi tidak hanya yang dipentingkan itu hanya attitude, tapi juga tension dan juga actionnya ini yang benar-benar dari hati. Iya, empatinya ini. Kemudian untuk pelayanan standar tugas dari KUA itu kita mengacu pada Peraturan Menteri Agama, Pak Nur ya, yang sekarang diatur yang terbaru, yakni PMA nomor 30 tahun 2024. Adapun tentang organisasinya dan tata kerjanya, yakni diatur oleh Peraturan Menteri Agama nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja. Jadi KUA yang dipahami oleh warga selama ini adalah kantor urusan asmara. Asmara, bukan agama, tapi asmara. Ya. Tapi itu betul juga, karena juga di KUA mengurusi tentang itu. Tapi itulah bagian salah satu dari tugas KUA. Adapun dari tugas KUA sendiri, layanan yang diberikan, yang diharapkan adalah prima semuanya, ada 8 pokok. Tadi kayak Mbak Nur ya. Jadi kebanyakan ini, yang banyak ini juga insya Allah akan tercover, terlaksana, karena tenaga juga sudah banyak. Yang pertama, tugas kita, layanan kita adalah masalah pelayanan pengawasan, penyeratan pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Ini yang pertama, ini yang setiap KUA pasti melakukan itu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pelayanan nikah ini menjadi prima, kan gitu. Iya. Adapun pelayanan nikah ini yang berjalan, yang sudah saya lakukan adalah bagaimana yang manual menjadi digital.
Pertama, layanan pernikahan adalah dilakukan dengan pendaftaran. Pendaftaran, kalau zaman dahulu kala, seakan-akan KUA ini seperti rumah hantu, sehingga datang saja para calon pengantin minta dikawal. Sing ngawal juga gak keme-keme Mbak Nuria, mudin, kiai, tokoh ulama. Kira-kira takut barangkali gitu ya, seakan itu. Kalau sekarang, tidak usah datang ke KUA, cukup di rumah sambil laya-laya, daftar, klik simcard.com itu bisa, atau nikah yang sekarang satu-satunya Kabupaten Blitar mempunyai aplikasi tentang isi pendaftaran nikah secara online. Luar biasa. Terima kasih Dimas Islam itu. Jadi pendaftaran tinggal klik di online di HP bisa. Ini juga dilakukan oleh seluruh Kabupaten Blitar sudah berjalan. Ya. Kemudian tidak cukup itu, setelah daftar tentunya nanti akan datang ke KUA. Nah, ketika datang ini pendaftaran nikah itu memang beda dengan pendaftaran misalkan mencari akta kelahiran atau KK. Karena kita berbicara masalah pendaftaran nikah, maka di situ ada syar'inya. Syar'inya ini dan juga administrasi ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 2, ayat 1 dan 2. Jadi pernikahan itu sah menurut hukum agama masing-masing dan tercatat tiap-tiap pernikahan tercatat. Itu sudah diatur. Tercatat inilah merupakan ilham dari seluruh dulu para pembikin aturan itu dari Al-Qur'anul Karim. Ingat yang pertama yang disapa dalam hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang mau mencatatkan, mendaftarkan nikah ke KUA berarti termasuk orang-orang yang disapa oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak mau mencatat berarti kan tidak disapa oleh Allah, bukan dihai oleh Allah kan gitu ya. Kemudian faktubu, catatkan. Jadi secara nggak langsung KUA beserta warga yang mau mencatatkan pendaftaran nikah berarti menjalankan salah dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi Mbak Nur ya. Jadi mulai pendaftaran dilakukan oleh warga, kemudian dari pendaftaran itu dari KUA akan melayani didaftar sebagaimana aturan yang ada, persyaratan yang ada, terutama yang terkini saya sampaikan beda dengan tahun yang lalu. Untuk pendaftaran nikah mulai tahun 2025 bulan Januari kemarin itu sudah diberlakukan yang namanya syarat akta kelahiran adalah merupakan salah satu syarat sebagai tolak ukur asal usul anak dan juga kebenaran wali nikah. Menjadi syarat wajib berarti. Iya, jadi akte kelahiran ini ternyata setelah dicek oleh teman-teman, semua akte kelahiran tidak sesuai dengan harapan KUA. Ternyata produk dari catatan sipil itu, akte kelahiran dan KK, terutama status, itu ada muncul status kawin belum tercatat. Sehingga jika produk KK yang seperti itu, maaf, belum bisa diterima di KUA. Kalau kawin berarti dibuktikan dengan adanya surat penetapan dari pengadilan agama yang namanya poligami. Kalau menikah lagi. Kalau kawin belum tercatat, maka maaf, dicatatkan dulu. Apakah benar-benar dia ini cerai hidup atau belum kawin. Jadi kakak yang semacam itu artinya kakak yang masih sifatnya sementara untuk sebagai persyaratan di KUA. Mohon maaf agar dibenarkan dulu. Juga yang kedua masalah akte kelahiran yang sekarang ada muncul, ada juga akte kelahiran itu di bawahnya bahwa anak terlahir dari ayah ibu berbunyi, kemudian di bawahnya tertulis dari pernikahan orang tua masih belum tercatat sesuai dengan undang-undang. Mohon maaf, akte kelahiran ini pun masih belum bisa diterima oleh KUA. Karena apa? KUA tetap memakai Undang-Undang Nomor 1 tentang keabsahan pernikahan dan juga tercatatnya pernikahan itu. Berarti orang tuanya masih belum diakui secara hukum pemerintah sebagai orang tua kandung, bahkan secara syar'i belum bisa dimasukkan kepada bintinya. Untuk itu, akte kelahiran yang seperti itu, mohon maaf, agar diselesaikan dulu untuk dicatatkan pernikahan orang tuanya dulu sehingga langsung nanti nasabnya bisa nyambung kepada wali nikah.
Begitu, Pak Dodi. Itu yang terutama masalah pendaftaran. Setelah pendaftaran, baru nanti yang dilakukan kedua, yakni masalah pelayanan. Itu yakni setelah didaftar, kemudian jika sudah memenuhi syarat, maka dilakukan dengan pemeriksaan nikah. Dan jika belum, maka diketahui apa kekurangannya, diberikan surat yang namanya N7, kekurangan pemberitahuan, kekurangan persyaratan, ataupun penolakan. Jadi KUA, ini saya mohon juga di teman-teman KUA, agar ketika mendaftar, memeriksa pendaftaran, jika kekurangan persyaratan, jangan segan-segan untuk mengeluarkan surat yang namanya Blanko model N7, kekurangan pemberitahuan, kekurangan persyaratan. Apapun itu, termasuk misalkan kekurangan persyaratan, waktunya mendadak kurang 10 hari kerja, kemudian minta nikah, jangan segan-segan memberikan surat itu yang ditujukan kepada Pak Camat. Kemudian Pak Camat menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan dispensasi kecamatan. Andai kata Pak Camat sibuk, PMA sekarang sudah memberikan kemudahan, tidak harus dari dispensasi camat, tapi cukup atau dari surat pernyataan bermaterai dari kedua Jatin dengan alasan-alasan yang penting. Ini berikan kemudian luar biasa. Terima kasih para bikin kebijakan aturan itu. Sudah bikin mudah untuk mereka-mereka yang calon-calon ahli surga atau orang-orang yang beriman. Amin. Gitu. Iya, baik Bapak. Tadi terkait dengan proses pendaftaran nikah, kan sekarang dipermudah oleh langsung digital lewat SIMKah nih. Terus bagaimana dengan kondisi saat ini yang terkait dengan tadi Bapak menyebutkan tentang mudin atau tokoh agama yang mendampingi para Catin ini? Iya. Baik, Mbak Doria, terima kasih. Untuk keberadaan P3N ataupun mudin yang dikenal itu, P3N pembantu pegawai pencatat nikah atau P3N itu masih diatur oleh PMA yang 30 tahun 2004 melalui surat dari Dirjen. Adapun keberadaan P3N yang ada di desa itu, semua orang masih mengakui bahwa dia adalah pembantu kepanjangan tangan kanan KUA. Untuk itu, dari kepanjangan tangan kanan KUA ini, saya sendiri tetap menggunakan jasa mereka karena merupakan termasuk layanan prima. Saya yakin warga masyarakat terutama di pegunungan, Kademangan, Wonotirto, dan Bakung masih menggunakan jasa mereka karena kan mereka belum tahu bagaimana alur pernikahannya. Apalagi keberadaan Bapak P3N itu jasanya luar biasa. Pertama, adanya Kementerian Agama ini itu terwujud dari adanya KUA. Tanpa adanya KUA, maka Kementerian Agama yang kita cinta ini tidak ada. KUA itu berdiri, maka itu dulu ceritanya kan dengan para P3N itu. Maka bagaimanapun juga P3N tidak boleh dipandang sebelah mata. Itu status tentang P3N sekarang. Adapun pekerjaan ataupun manfaat dari adanya P3N itu tidak hanya untuk mendatangkan berkas, tapi juga untuk memberikan kevalitan, kebenaran data di warganya. Karena dalam pernikahan tadi, saya ulangi, ada yang namanya rukun nikahnya. Apakah walinya itu betul? Maka yang jawab adalah tokoh ulama yang namanya P3N tadi. Apakah statusnya betul? Yang tahu betul warganya adalah P3N tadi. Itu masalah kevalitan. Kemudian lagi ketika kita datang sendiri tanpa P3N, itu akan merasa juga akan kesulitan, karena apalagi di Bakung, saya sendiri antar jemput ke KUA-nya, apalagi ke masyarakatnya, sangat membutuhkan sekali. Apalagi nanti ketika proses akad nikah dibutuhkan saksi rukun nikah yang menjawab, dan saksi tidak sembarang orang tahu. Saksi di situ adalah rukunnya mereka yang tahu tentang orang yang adil, yang tahu wong sing alim, ngerti tentang hukum masalah pernikahan. Siapa itu? P3N di desa tersebut. Begitu, Mbak Doria. Luar biasa, Bapak. Terus selanjutnya ini begini, Bapak, terkait dengan yang lagi viral. Ini adalah tentang tepuk sakinah setelah Kementerian Agama, terutama para pemegang kekuasaan yang ada di KUA, para penyuluh dan stafnya yang mengadakan bimbingan perkawinan, yang saat ini mengadakan bimbingan perkawinan, itu ada tepuk sakinah, dan itu menjadi ternyata ada yang istilahnya tidak menyukai tentang tepuk sakinah. Sebenarnya betul. Menurut panjenengan bagaimana ini? Ya, baik.
Mbak Nuria. Yang viral itu memang tepuk sakinah. Yang hari ini juga di Mayangkara itu menanyakan tentang tepuk sakinah itu. Apakah wajib itu, Pak? Dan bagaimana tepuk sakinah itu sehingga viral tersebut? Sahabat pecinta podcast dan juga para pemirsa yang ada di luar, tepuk sakinah itu hanya istilah. Sebenarnya tepuk sakinah itu kalimat istilah itu agar lebih mudah untuk menghafalkan para calon pengantin ketika diadakan bimbingan perkawinan. Dan untuk supaya nanti benar-benar sakinah, bukan berarti kemudian tepuk saja agar sakinah, bukan. Tapi isi yang terkandung di dalam tepuk sakinah itu dijelaskan, maaf ini ya, ini 1 meter sebenarnya ini. Tapi waktu yang sedikit ini saya sampaikan bahwa sebelum tepuk sakinah, maka setiap catin atau warga yang ingin sakinah, maka harus memahami tentang konsep desain rumah tangga. Dan desain rumah tangga itu yang pertama, rumah itu akan berdiri manakala ada pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu tidak dinamakan rumah sebelum ada pilar. Dan pilar itu tidak akan bisa baik dan kokoh kalau tidak ada ditopang dengan atap. Atap, pilar, pondasi, 3 rangkaian inilah yang nantinya bisa menjadi sakinah. Sehingga dibuat tepuk oleh teman-teman. Untuk itu saya ucapkan terima kasih mulai para penyetus adanya Bin-Bin itu dimulai dari 2016 itu ya. Adanya Bin-Bin sampai sekarang. Jadi pondasi itu apa saja yang harus dihafalkan di luar kepala? Ada 3, yakni pondasi itu, yakni mu'addalah, mubaddalah, dan muwazzanah. Apa itu mu'addalah? Adil. Jadi dalam rumah tangga, dalam kantor, pertama agar menjadi harmonis, menjadi sakinah, kudu enek yang namanya adil dulu. Tanpa keadilan, maka tidak akan bisa kokoh dan tidak akan bisa sakinah. Adil dalam apapun, adil kepada diri sendiri, adil kepada Allah, adil kepada pasangan, dan juga adil kepada keluarga. Adil. Yang kedua, pondasinya adalah mubaddalah, yakni kesalingan. Harus ada kesalingan. Tanpa ada kesalingan, tidak akan bisa langgeng. Mubaddalah ini luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah muwazanah, tentang keseimbangan. Keseimbangan kebutuhan, keseimbangan dunia dan akhirat. Keseimbangan antara pasangan, keseimbangan antara keluarga, masyarakat, bangsa, negara, itu harus ada. Itu pondasinya. Kemudian pondasi tidak akan bisa menjadi kokoh, tidak akan bisa menjadi manfaat kalau nggak ada pilar. Pilar inilah, 5 pilar inilah yang dibuat tepuk sakinah itu. Dan pilar ini juga semua sudah dituliskan dalam Al-Quran. Begitu Mbak Nuria. Jadi, ya, apakah 5 pilar itu? Yakni pertama, berpasangan. Berpasangan itu zawat, gitu ya. Dalam Al-Quran ada. Jadi kemudian yang kedua, yakni mitsaqun ghalidh, yakni janji yang kokoh. Dan yang ketiga adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian yang keempat adalah musyawarah, wasyawirhum fil amri. Dan yang kelima adalah antarodin minhuma. Itu ya. Itu 5 pilar ada, kuat dan paham artinya, tidak hanya lagunya, tapi dipraktekkan, dilaksanakan, insya Allah benar-benar kokoh dan sakinah. Yang terakhir adalah atap atau kemaslahatan umat. Inilah rahmatan lil alamin, bisa memberikan kemaslahatan yang diboyong oleh teman-teman di NU itu ya, di Muslimat itu, masalah keluarga yang maslahah. Ini adalah benar-benar prima dalam rumah tangga dengan adanya rahmatan lil alamin, memberikan rahmat. Kemudian 5 pilar ini, catin jika sudah mengikuti bimbingan, hafal luar kepala 5 pilar tepuk sakinah itu insya Allah sudah menjawab nanti ketika ada masalah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, cukup dengan tepuk sakinah gitu ya. Itu istilah saja, tapi makna di situ laksanakan. Iya. Bagaimana sekarang kalau kita tepuk tangan? Ya baik. Itu refnya adalah kalau kau suka hati tepuk tangan. Apa Mbak Nuria ya? Iya, coba 1, 2, 3 berpasangan, berpasangan, berpasangan. Iya. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, iya. saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho.
musyawarah untuk sakinah, maslahah. Saya ulangi ya. Iya. Coba Mbak Nur ya. Ini penyuluh juga wajib hafal, semua kepala KUA juga wajib hafal, apalagi Catin. Dan ini mohon maaf, ini himbauan jangan disampaikan ketika di akad nikah. Gitu ya. Karena ini sangat mengandung unsur sakralnya ketika akad nikah, maka kalau saran saya aja disampaikan bukan tepuk tangannya di sakinah, tapi makna ketika memberikan nasihat ijab kabul. Contoh, anak-anakku, ingatlah 50.000 tahun yang lalu, sebelum langit dan bumi diciptakan Allah, kalian berdua sudah dipasangkan Allah menjadi pasangan suami istri. Maka berjanjilah anakku, kalian sebagai pasangan harus kompak, bersatu dalam taat, dan menjauh dari maksiat. Baiti jannati, hadirkan dalam rumahmu surgamu dengan saling berbagi, saling melengkapi, saling menghormati, dan saling menutupi. Nah, bisa disampaikan dengan nasihat seperti itu. Nah, itu masalah. Termasuk prima itu dalam akad nikah, melayani seperti itu. Baik, kalau saya boleh memberikan ijtihad atau ikhtiar, berpasangan tidak hanya sebagai tepuk tangan, tapi saya kembalikan kepada lagu yang kita cintai, Jalal Waton, Jalal Waton. Contoh, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton. Maka berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah, maslahah. Yawajun misakon walidon. Mu'asyara bil ma'ruf. Wasawirhum fil amri antarodin minhuma. Coba tepuk sakinah yang kalau kesenang hati. 1, 2, 3. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah, maslahah. Tepuk tangan. Luar Iya. biasa. Jadi arti dari tepuk sakinah itu sebenarnya bukan mengurangi kesakralan ya, tapi di dalamnya itu ternyata banyak pesan moral yang sangat luar biasa untuk keluarga atau untuk membina keluarga yang benar-benar yang kita harapkan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk closing statement sebelum kita tutup acara ini, monggo panjenengan. Sebagai closing statement pada episode sekarang ini tentang pelayanan prima, bahwasanya betapa pentingnya kita untuk mencatatkan dalam pernikahan itu, karena pernikahan itu tercatat adalah sebagai syarat utama untuk menjadi keluarga yang sakinah. Dengan dicatatkan itu, maka sudah tergolong orang yang beriman, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Dan ketika sudah dicatatkan beriman, maka itu termasuk individu-individu yang soleh-solehah. Dari individu-individu yang soleh-solehah ini akan melahirkan keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang sakinah ini akan melahirkan, memberikan pengaruh kepada warga masyarakat yang khairul ummah. Dari masyarakat yang khairul ummah ini akan melahirkan membawa pengaruh negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Dari negara yang baldatun, warabun ghafur ini akan membawa pengaruh melahirkan alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin. Dan inilah visi misi Rasulullah dan layanan prima dalam setiap kehidupan manusia. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Karena keterbatasan waktu, kita harus segera undur diri. Sebenarnya materi ini tadi sangat luar biasa dan sebenarnya butuh waktu panjang untuk membahas ini. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita cukupi sekian dan insya Allah nanti kita bisa berjumpa kembali di episode berikutnya. Amin. Demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang sangat luar biasa, yang istimewa atas kehadiran perbincangan kita hari ini. Semoga membawa manfaat dan barokah dan bisa membuka atau menjadi jembatan untuk para
calon-calon pengantin yang mau mendaftarkan nikah dengan informasi yang sudah kita berikan ini. Sobat Kemenak Kabupaten Blitar bisa menyimak video-video yang lain yang ada di kanal YouTube kami dan mengunjungi media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Saya Nuria Masruhah bersama Bapak narasumber yaitu Bapak Nuril Alamin MAG. Mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.